Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi di channel Mas Amin. Di video kali ini saya ingin membagikan tutorial tentang fungsi menu home pada Microsoft Word. Nah, di sini pada menu home ini terdapat 5 menu grup ya. Antaranya clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Di mana di dalam grup tersebut terdiri ada tools-tools yang harus teman-teman hafal atau dicontohkan supaya dalam pengerjaan tugas nanti dapat mempermudah teman dalam mengerjakan pekerjaan di kantor ataupun di sekolah. Oke, ini saya sudah menyediakan sebuah contohnya saja ya. Jadi kita mulai yang pertama yaitu grup clipboard. Di sini ada menu cut, copy, format, pointer, dan paste. Kita akan mencoba dulu yaitu copy. Copy kan ini tidak aktif karena tidak diaktifkan ya. Untuk membuka ini, teman-teman harus memblok terlebih dahulu teks mana yang ingin di copy. Contohnya, saya akan mengcopy Microsoft Word ini. Kita blok, tahan. Nah, jika sudah, maka secara otomatis di sini akan terbuka ya. Nah, untuk mengcopy, kita klik saja copy seperti ini. Jika sudah klik, kemudian kita akan paste-nya di sini, menempel di sini dengan cara klik paste. Nih, klik saja paste. Maka secara otomatis Microsoft Word ini yang kita copy sudah tertempel di sini. Apa bedanya dengan cut? Kalau cut ini dia memotong. Contoh ya, kita cut Microsoft Word, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita cut. Setelah itu dia akan menghilang karena dia memotong ya, bukan mengcopy. Lalu kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Untuk cara mudahnya, teman-teman juga bisa memblok seperti ini, kemudian Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk mempaste. Ctrl X untuk mengcut, Ctrl V untuk paste. Nah, jadi ya, semoga teman-teman paham di tahap ini. Selanjutnya format pointer, yaitu menyalin format pada suatu teks. Kita contohkan di sini ada clipboard. Clipboard ini kan tebal. Kita klik seperti ini. Kemudian kita klik format pointer, lalu pilih teks mana yang ingin kita tebalkan. Contohnya software. Kita klik saja sekali, maka secara otomatis dia akan tebal. Kita buat contoh lagi, clipboard ini kita ganti warna merah. Setelah itu kita klik sekali di format pointer, kemudian kita ganti di software, maka secara otomatis ikut merah. Jika ada yang bertanya, Mas, kalau langsung klik-klik gitu aja supaya cepat gimana? Nah, caranya kita klik clipboard di sini. Kemudian klik format pointer klik dua kali ya. Kemudian kita pilih teks mana yang ingin kita jadikan warna merah. Nah, ini file ya. Kita klik saja. Nah, seperti ini dia jadi warna merah. Kemudian kita klik lagi. Kita klik lagi, kita klik lagi. Nah, jadi yang pertama tadi hanya klik satu kali. Sekarang untuk dua kali, teman-teman bisa banyak menyalin format yang ingin disalin ya. Seperti inilah hasilnya. Paham ya teman-teman? Kita masuk ke grup yang kedua yaitu font. Font ini digunakan untuk mengganti tulisan. Nah, jadi kita ingin mengganti tulisan pada Microsoft Word ini, kemudian help sampai help. Untuk menggantinya, teman-teman klik di sini. Ini adalah font. Nih ada tulisan font ya. Lalu teman-teman bisa memilih
tulisan mana yang ingin diganti. Kita contohkan yang namanya komik. Kita klik saja. Selanjutnya di sini ada 12. 12 ini adalah font size. Jadi kita ingin mengganti font size-nya lebih kecil, kita turunkan ke kecil 8. Bisa juga kita ketik di sini. Contoh kita kecilkan jadi 6. Klik enter, maka kecil sekali ya teman-teman. Jadi standarnya biasanya adalah 12. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu tools bold. Nah, bold ini membuat atau menghapus teks tebal. Contoh, Microsoft Word ini kita ingin menebalkan. Jadi kita klik saja B. Nah, teman-teman lihat ya. Untuk menghapusnya, teman-teman juga bisa klik B lagi atau bold. Nah, hilang. Kemudian di sebelahnya yaitu ada italic atau tulisan miring. Nah, jika kita klik seperti ini, nah, hanya tulisan Word karena ada spasinya di sini. Jadi itu saja yang terubah. Kalau ingin mengubah semuanya, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik italic. Maka secara otomatis semuanya ikut miring. Untuk mengembalikannya kita klik kembali ya. Nah, dia tegak kembali. Tools selanjutnya yaitu underline. Underline di sini dia berguna untuk menghapus garis bawah atau menambah. Contoh Microsoft Word. Nah, ini tidak ada garis bawahnya. Kita klik di sini underline, maka secara otomatis dia akan muncul garis ya. Untuk menghapusnya sama juga, kita klik kembali. Seperti itu ya. Masuk ke tools selanjutnya yaitu Strike-Hawk yang berguna untuk menambah atau menghapus coretan pada teks. Kita contohkan clipboard. Nah, di sini ini kita klik Strike-Hawk, maka secara otomatis dia akan tercoret. Untuk menghapus coretannya kita klik kembali. Gampang ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke increase font size. Nah, ini kita contoh, kita blok terlebih dahulu, kita klik increase font size, maka secara otomatis dia akan membesar. Sedangkan untuk mengecil kita klik saja decrease font size, maka dia akan kembali. Selanjutnya kita masuk ke menu change case. Nah, change case ini adalah mengatur besar kecilnya huruf yang kita buat. Nah, kita lihat di sini Microsoft Word M dan W-nya itu besar. Kalau kita ingin membuat besarnya semua, kita klik saja change case. Lalu kita buat uppercase. Begitu juga dengan lowercase, ini adalah tulisan kecil semua. Teman-teman bisa melihat dari sini ya. Selanjutnya kita buat pangkat bawah dan pangkat atas. Caranya kita buat X dulu. Terlebih dahulu kita buat X atau terserah lah, Y ke A ke. Nah, teman-teman tinggal klik saja ini untuk memberi pangkat di bawah, tambah 2. Nah, seperti itu. Untuk yang sebelahnya kita buat terlebih dahulu X. Nah, seperti itu. Lalu kita klik X pangkat 2 di atas. Kita tulis 2. Nah, bukan 2 saja, 3, 4, 5 pun bisa. Oke, paham ya teman-teman? Selanjutnya di sini ada menu efek. Teman-teman bisa mengganti tulisan menjadi bagus. Kita blok di sini, kemudian kita pilih teks mana yang ingin diganti. Nah, ini 3D ya. Ini contoh saja. Untuk mengganti warna, teman-teman tinggal blok lagi, kemudian kita klik nih font color. Kita buka, kemudian kita pilih warna sesuai keinginan teman-teman. Saya membuatnya warna oranye. Nah, di sini ada clear all formatting. Jadi ini berguna untuk mengclear atau menghapus format yang sebelumnya ya. Kita lanjut ke grup yang ketiga yaitu paragraf. Paragraf di sini banyak sekali toolsnya ya. Pertama kita akan menampilkan
tools bullet. Bullet ini menambahkan atau menghapus poin-poin pemisah. Contoh, kita buat nomor 1 ini menjadi bullet. Kita klik saja langsung. Nah, seperti itu. Jika ingin menambah secara otomatis, teman-teman tinggal klik di kursor di sini, kemudian klik enter. Nah, secara otomatis menambah sendiri ya. Oke. Selain itu, bullet juga memiliki banyak ragam. Nah, ini teman-teman bisa memilihnya sesuai keinginan teman-teman. Nah, itu terganti ya teman-teman. Nih, terganti. Kemudian nomor, teman-teman juga bisa menggunakan nomor di sini, numbering terganti ya. Atau ABC juga bisa. Kemudian kita lanjut ke alignment. Nah, di sini adalah untuk mengatur rata teks kiri, kanan, atau rata tengah, atau rata samping kiri kanan. Contoh. Nah, di sini kan ini kan rata nih. Rata kanan ya, rata kanan, rata kiri. Untuk mengubahnya supaya rata kiri saja, kita klik saja di sini. Untuk tengah, kita klik di sini. Untuk samping kanan, kita klik di sini. Nah, seperti itu. Ini samping kanan ya. Kemudian kita masuk ke line dan paragraf. Nah, untuk line paragraf ini adalah mengatur jarak dan baris teks. Teman-teman bisa menggunakannya seperti ini. Nah, ini contohnya. Di sini kan ada tulisan yang terlalu jauh jaraknya. Untuk mendekatkannya, teman-teman bisa klik di sini. Kemudian teman-teman lihat di sini terlalu jauh jaraknya. Untuk mendekatkannya, teman-teman pilih remove space after paragraph. Nah, seperti ini. Jika terlalu dekat seperti ini, teman-teman klik lagi, pilih 1,5. Nah, tuh, atau 2. Terserah teman-teman ya. Lanjut lagi ke shading. Nah, shading di sini berfungsi untuk mewarnai latar belakang baris dalam dokumen. Jadi ini akan mewarnai di latar belakangnya. Kita klik, kemudian kita pilih warna mana yang ingin dijadikan background. Nah, seperti ini. Jadilah shading ya. Untuk mengembalikannya, teman-teman blok lagi, kemudian pilih shading no color. Maka secara otomatis akan hilang. Selanjutnya yaitu border. Border ini memberikan garis tepi pada teks yang diseleksi. Kita contoh saja seperti ini. Nah, kita seleksi ya, seperti ini. Kemudian kita buat tabelnya all border, maka dia akan menjadi table. Oke teman-teman. Lalu masuk ke grup yang keempat yaitu style. Style ini untuk menentukan heading atau header yang kita buat, dan biasanya ini membantu suatu halaman pada karya ilmiah atau laporan tugas akhir ya. Contohnya seperti ini. Kita buat Microsoft Word ini adalah heading pertama. Nah, seperti ini. Kemudian clipboard ini adalah heading kedua, font adalah heading ketiga. Ini hanya contoh ya. Nah, jika teks ini sudah digunakan heading 1, heading 2, heading 3, biasanya dia akan membuat daftar isi secara otomatis. Oke. Menu grup selanjutnya yaitu editing. Editing ini terdiri dari 3 ya. Find itu adalah mencari teks yang ingin kita cari. Kita klik saja find. Kemudian misal nih, kita pilih desain. Kita cari design. Nah, di sini dia muncul hanya satu kata saja. Nah, di sini kita contohkan lagi teks. Teks kan mungkin ada banyak ya. Kita coba dulu teks. Nah, di sini tertera 5 tulisan yang sama, teks 1, 2, 3, 4, 5. Ini biasanya berwarna ya teman-teman. Seperti ini warnanya. Kemudian untuk replace ini berbeda lagi. Kita klik saja replace. Replace ini digunakan untuk mengganti kata dari find ke replace. Contoh teks. Kita cari dulu. Nah, ini untuk mengganti kata teks ini, teman-teman bisa replace di sini ya. Teks kita ganti tulis. Misalnya kita replace all, maka secara otomatis dia terganti
sendiri ya. Nih tulis. Jika sudah, klik close. Kemudian yang terakhir select. Select ini adalah ngeblok teks. Contoh select. Kita klik select all. Maka secara otomatis semua akan terblok. Begitu juga dengan yang lain ya. Select object, bisa kita memilih objek sesuai keinginan teman-teman. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang fungsi menu dari Home Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komentar di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.